Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan selalu berbahagia. Para sahabat Yampi, para petani, pengusaha tani, akademisi, mahasiswa, milenial, kembali lagi Yampi Focus dalam program Ngopi Bareng MJH. Ngobrol santai seputar pembangunan pertanian bersama Muhammad Jafar Hapsah. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa, saya akan sedikit memberikan brainstorming, penyampaian kepada kita bagaimana kita berbisnis nanas. Bagaimana peluang kita berbisnis nanas. Bagaimana petani-petani di samping produsen yang menjual nanasnya secara gelondongan, kemudian bisa berhilirisasi sehingga dapat mendapatkan nilai tambah yang lebih besar daripada bertanam nanas. Dan tentunya apalagi kepada pengusaha nanas yang petani-petani yang menanam nanas, kemudian pengusaha-pengusahanya langsung saja membeli dari petani-petani tersebut. Tentunya ini beberapa gambaran bagaimana kita berbisnis nanas, bagaimana menguntungkannya, bagaimana bisa memberikan nilai tambah daripada nanas yang kita juga kenal di samping usaha taninya nanas, tetapi hilirisasinya, yaitu bagaimana entrepreneur dapat mengembangkan bisnis nanas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan kesejahteraan, kemaslahatan yang lebih besar. Pemirsa, nanas merupakan salah satu buah tropis unggulan Indonesia yang memiliki pasar domestik dan ekspor yang besar. Karena buah nanas itu enak, manis, unik, ada manis, ada kecut-kecutnya, dan menarik dan menantang untuk kita konsumsi. Baik konsumsi segar dan juga konsumsi turunan-turunannya berupa makanan daripada pohon industri daripada nanas itu. Yang kedua, nanas dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah tropis di Indonesia. Dapat tumbuh di mana saja di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang 17.500 pulau bisa kita penuhi nanas karena cocok, baik daripada lahannya, agroklimatnya untuk tropis, nanas cocok. Dan sekarang terbukti bagaimana perkembangan perkebunan nanas di Indonesia. Nanas mengandung vitamin C yang tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Vitamin C cukup dapat diperoleh dari nanas dengan kandungan daripada vitamin C yang cukup. Nanas mengandung juga enzim bromilain yang bermanfaat untuk membantu pencernaan. Bapak memahami bagaimana yang disebut membantu pencernaan, membuat pencernaan menjadi lancar. Mesin-mesin yang di dalam tubuh kita itu dapat mengolah makanan dengan baik, dengan bantuan enzim bromilain. Kan pakai enzim, Pak. Kalau pabrik kan mencerca, memeras, mengapa segala. Kalau di dalam perut kan tidak ada proses itu mencencang, kecuali mengolahnya dengan mekanisme daripada pabrik Tuhan yang ada di dalam tubuh kita, bukan? Dan nanas mengandung enzim bromilain yang untuk membantu kelancaran pencernaan itu. Nanas mengandung antioksidan dan baik bagi kesehatan. Buah nanas memiliki rasa manis yang segar, disukai berbagai kalangan. Manis, ada kecut-kecutnya, ada segarnya, merangsang, menambah selera, dan juga dapat bersama dengan makanan lain, buah lain untuk kita konsumsi, dan enaknya di selera, di kerongkongan itu enak sekali. Waktu dikunyah di mulut rasanya meledak itu daripada
manisnya, kecut-kecutnya, dan enaknya daripada nanas itu. Budidaya nanas dapat menjadi sumber pendapatan petani dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ya, karena selalu berbuah terus-menerus, tidak ada musimnya kan. Luar biasa ini nanas. Hampir seluruh bagian tanaman nanas memiliki nilai ekonomi. Ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak. Nanas merupakan salah satu komoditas hortikultur yang memiliki peluang hilirisasi yang sangat luas. Karena itu tadi, di samping nanas dapat dikonsumsi langsung, nanas matang dapat dikonsumsi langsung, juga dibuat berbagai bentuk-bentuk makanan ya untuk dikonsumsi yang berasal dari nanas, yang turunannya nanti kami akan perlihatkan dan kami akan uraikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, produksi nanas Indonesia tahun 2023 3,16 juta ton, ya. Tahun 2024 2,7 juta ton. Tahun 2025 2,6 juta ton, ya. Sebenarnya ini turun. Nah, ini bukan karena musim ini, cuma mungkin karena soal merasa prospektifnya bagaimana dan selera petani pada waktu bertanam nanas, karena tentu berbeda dengan bertanam padi ya dalam hal menanam nanas ini. Indonesia termasuk salah satu produksi nanas terbesar di dunia, Pak. Ya. Kemudian sentra produksi nanas berada di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi lainnya. Peluang ekspor, ya, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama produk nanas olahan. Rupanya orang Barat senang makan nanas karena manis dan kecut-kecutnya itu. Bukan manis doang terasa, tapi ada kecut-kecutnya dan terus ada sedikit sentalan-sentalan seperti gatal menggelitik itu kalau kita makan dari nanas ya. Karena bentuknya pun sederhana, sophisticated ya. Warnanya bagus, ada duri-durinya, ada jombul-jumbulnya, dan menarik. Kalau dikupas, ada ke dalam itu masuk daripada sirik-siriknya. Jadi sehingga kalau kita mengupasnya, biasanya agak tenggelam, atau kita congkel daripada sirik-siriknya yang masuk ke dalam itu. Jepang memiliki permintaan tinggi terhadap buah tropis berkualitas, terutama nanas. Korea Selatan terus meningkatkan impor buah tropisnya dari Indonesia. Singapura menjadi pusat distribusi produk pangan Asia Tenggara. Lagi ini Singapura ya mengalahkan kita di dalam bagaimana kiat-kiat berbisnis. Tidak tanam nanas, tapi dia bisa menjadi pebisnis nanas ya. Ya, Cina memiliki pasar yang sangat besar untuk produk buah tropis. Ini Cina luar biasa. Durian juga 60% durian dunia diimpor ke Cina. Apa saja Cina diserap ini luar biasa. Di samping Cina kita tahu memproduksi berbagai macam jenis barang dari jarum sampai pesawat terbang dia dapat ekspor ya. Dari perahu sampan sampai kapal induk dia bisa ekspor. Dari mobil sekarang apalagi. Nah itulah. Tetapi dia juga menerima banyak impor berbagai jenis barang termasuk hasil-hasil pertanian. Timur Tengah memiliki permintaan yang terus meningkat terhadap produk pangan halal. Jadi justru nanas itu diminati oleh berbagai negara di seluruh dunia, dan di mana nanas merupakan tanaman tropis, dan di mana Indonesia sebagai unggul penghasil termasuk papan atas di dalam memproduksi nanas. Berarti kita mempunyai juga sumber daya nanas. Berarti kita tinggal meningkatkan kualitas intensifikasinya, kita ekstensifikasinya, dan menerapkan teknologi, yaitu menggunakan alat-alat modern di dalam bertani nanas. Ini yang masih harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah? Jadi harga nanas sebelum diolah. Jadi kita lihat ya,
Harga nanas di tingkat petani berkisar 300 sampai 800 per kilogram. Ya. Nah tentunya kalau satu nanas bisa 2 kilogram berarti harganya dari 6 sampai 16 ribu ya per nanas ya, per buah ya. Nah kemudian karena nanas juga bermacam-macam, ada yang nanasnya kecil, ada yang ada yang juga besar ya. Harga dapat berubah tergantung musim, kualitas dan lokasi penjualan, dan tadi bentuknya, dan juga nanas tergantung dari manisnya nanas ya, atau rasa daripada nanas sesuai dengan selera daripada konsumen. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah. Yang ini perlu dipahami, dan terutama petani-petani yang tadi mempunyai kebun nanas dan menjualnya gelondongan. Nah, sekarang dia bisa juga menjual kepada dirinya sendiri dalam pengertiannya bahwa mengolahnya lebih lanjut. Di samping gelondongan tadi, dia dapat mengolah lebih lanjut, dan nanti kita sampaikan kiat-kiatnya bagaimana kalau petani dapat memproduksi daripada beberapa hilirisasi daripada nanas. Jika petani menjual langsung 10 kg nanas, maka pendapatan yang diperoleh sebar 10 kg kali Rp5.000. Berarti Rp50.000 ibu-ibu, bapak sekalian. Dari 10 kg nanas segar, setelah dikupas dan diolah, dapat menghasilkan sekitar 7 liter jus nanas. Ini contohnya jus ya. Jika dikemas dalam botol ukuran 250 ml, maka diperoleh 7 liter, ya dibagi 250 ml, dapat 8 botol jus nanas. Jika setiap botol dijual dengan harga 20.000, ya ada juga sampai 30.000, maka total penjualan menjadi 28 dikali 20.000, Rp560.000. Artinya nanas semula yang bernilai 50.000 diolah menjadi jus memiliki nilai penjualan 560.000. Dengan demikian nilainya ya dari 50.000 menjadi 600.000, berarti 12 kali lipat, 15 kali lipat. Ya, itu bisa bayangkan. Yang disebut 15 kali lipat berarti 15.500%. Coba bayangkan itu. Nah, berlipat-lipat. Ini lipat, Pak. Jadi 10 lipat, 20 lipat, 15 kali lipat dari kalau kita menjual gelondongan nanas mateng yang manis, kemudian diolah menjadi jus, baru salah satu. Nanti saya berikan gambaran diolah berbagai-berbagai. Bahkan setelah dikurangi biaya gula, kemasan, tenaga kerja, dan distribusi, keuntungannya diperoleh masih jauh lebih tinggi dibanding dijual buah segar. Karena dengan diolah ada tenaga kerjanya, dengan diolah ada komponen gulanya di situ, komponen lain, jenis makanan lain di situ. Nah, kemudian berarti setiap memberikan namanya multiplier effect daripada hilirisasi daripada nanas. Mendapatkan banyak orang yang memanfaatkan daripada rantai-rantai daripada bisnis tersebut. Contoh produk hilirisasi ya, nanas kaleng ya, jus nanas, konsentrat nanas, selai manis, sirup, dodol, dan lain-lain. Nah, saya kasih lihat saja langsung bagaimana ya. Bagaimana kita akan memperlihatkan bagaimana petani yang dapat memperoleh berusaha ya nanas itu. Kita lihat ya tanaman nanas. Nanti setelah ini saya akan memberikan lagi bagaimana petani dapat ikut di dalam berbisnis nanas, berhilirisasi nanas. Itu juga penting pada talkshow saya kali ini. Nah, coba kita lihat buah nanas, Pak. Ini kita pakai transparan ya. Buah nanas ini namanya pohon industri nanas. Buah nanas, kita lihat itu. Buah nanas tadi saya sudah berikan gambaran. Buah nanasnya cantik, kemudian punya benjolan-benjolan
yang teratur, kemudian ada jambul-jambulnya di atas, kayak lukisan saja itu. Dan setelah dibelah, Anda melihatnya ada duri-duri yang masuk ke dalam, yang kemudian ada juga di tengah tongkolnya, ya. Itu banyak juga manfaatnya. Kita lihat, yang pertama nanas segar. Nanas segar itu dijualkan, kemudian langsung, kemudian nanas, kalau nanas segar itu langsung bisa juga langsung dimasak sayur, menjadi pengenak daripada ikan dan sebagainya. Nanas kaleng, ya, nanas kaleng Pak, jus nanas, konsentrat nanas, sirup nanas, selai nanas, dodol nanas, keripik nanas, manisan nanas, acar nanas, makanan kering, ya, maksudnya keripik-keripik dah bentuknya, minuman fermentasi, wine nanas, ya ini wine. Dan mudah-mudahan wine-nya yang tidak beralkohol ini, tetapi dari nanas, tapi fermentasi saya rasa. Nah, itu dari buah nanasnya. Sekarang bonggolnya, ya, bonggolnya. Bapak tahu yang disebut bonggol yang tadi saya kemukakan itu di bagian tengah itu yang biasa kalau kita kupas nanas biasa juga bonggolnya dikeluarkan, biasa juga ikut diiris karena kita tahu manfaatnya bonggol itu banyak secara langsung kepada kesehatan. Enzim bromelian yang tadi enzim dapat memperlancar pencernaan, bukan? Vitamin C, bahan farmasi yang lain, ya, kosmetik. Jadi vitamin C ini tadi, Pak. Jadi kalau bonggol nanas itu vitamin C-nya bisa dibentuk tablet, dibentuk cairan, kemudian itu dijual sebagai obat, sebagai vitamin. Kemudian bahan farmasi lainnya, campuran dan kemudian dia sendiri kemudian dijual untuk menjadi obat. Kosmetik, ya, kosmetik, suplemen kesehatan, minuman fermentasi, bioetanol, ya, bioetanol, pelarut pangan, ya. Kemudian kulit nanasnya jadi apa? Pupuk organik cair. Kemudian dijadikan kompos, pakan ternak, sungguh kambing kalau makan itu luar biasa lahapnya doh. Nah, kemudian silase, nata devina, cuka nanas, biogas, bioetanol, ya, kemudian pewarna alami, ya. Nah, daun nanas, ya, daun nanas ini ada dua, ada tadi di ujungnya, di ujung buah tadi itu yang jambul-jambul dan juga ya daunnya yang langsung. Serat daun nanas dibuat baju, Bapak, ya, serat nanas, ya, jadi sama dengan serat batang pisang, ya. Kemudian serat-serat yang lainnya. Nah, seratnya ini itu ya tentu bagaimana cara membuatnya nanti kita uraikan lagi. Benang, dibuat benang. Tekstil kain, tadi kan sudah bilang saya tekstil kain kan, dari kan seratnya tadi produknya diserat menjadi serat. Dari serat ini ditenun menjadi kain, ditenun menjadi tas. Kemudian dibuat menjadi sepatu, sendal, dompet, untuk kertas, kerajinan tangan, geotekstil, papan komposit, dan lain-lain sebagainya. Itu coba lihat gambarnya, itu cantik sekali. Bagaimana kalau mahkota nanas? Nah maaf, ini kalau mahkotanya tersendiri lagi nih ya. Ya tadi itu daunnya yang panjang itu ya. Ini mahkotanya tadi yang jembulnya dari nanas ya. Bibit tanaman. Bibit tanamannya Bapak tahu kan, paham kan? Ya, bahwa itu dijadikan bibit. Kompos, pupuk organik, pakan ternak, ekstrak antioksidan. Nah, bagaimana batang nanasnya? Ya, ada batangnya kan? Kan ada daunnya. Daunnya itu melekat di batang dong. Enzim bromeliain, pakan ternak, kompos, bioetanol, pupuk organik. Dan limbah pengolahan. Limbah pengolahan tadi, kalau misalnya diambil manisnya,
Dari ambil segala selalu ada lagi limbah pengolahannya atau ya limbah pakan ternak, silase, kompos, pupuk organik, biogas, biohar, biotanol, bahan-bahan ya dari baku kemudian dijadikan untuk makanan atau untuk keperluan yang lainnya. Jadi itu pohon industrinya ya, kembali coba lihat lagi, saya kasih lihat pohon industrinya. Cantiknya itu nanas di tengah-tengah, sebelah kiri menjadi langsung, kemudian menjadi bonggol nanasnya diapain, kulit nanasnya diapain, daunnya, kemudian jambulnya, kemudian batang nanasnya, kemudian limbahnya 7 macam. Itu dapat dibuat pohon industri. Dengan kegunaannya Bapak bisa melihat, Ibu bisa melihat di sebelah kanan itu tumpukannya. Ada sepatu, ada sandal, ada baju, ada kompos, ada untuk ternak, ada selai, ada manisan, ada keripik, dan lain-lain sebagainya. Luar biasa. Nah, kalau ini semua diukur nilai tambahnya, saya belum sempat menyajikan pada Bapak. Sungguh-sungguh setiap perubahan-perubahan itu, tadi contohnya saja untuk menjadi sirup ya, sirup nanas itu dapat menjadi 12 kali lipat. Berarti 1.200%, bukan? Nah, setiap perubahan-perubahan ini dapat menjadikan nilai tambah. Ada yang 1 kali nilai tambahnya tadi berubah, tapi jangan lupa nilai tambah serat-seratnya lagi tadi yang tersisa itu baik produknya tadi atau sisanya itu masih lagi dimanfaatkan. Jadi bisa nilai tambahnya setiap poin-poin ini tadi bisa menghasilkan nilai tambah ya 115 kali. Tetapi itu kan tidak setiap satu produksi ada by produknya lagi yang lain. Berarti dengan penggunaan nanas ini dari gelondongan kemudian menjadi usahanya, itu bisa menjadi meningkat nilai tambahnya menjadi 100 kali lipat. Itu Pak. Nanti pada penampilan berikutnya saya mencoba menjanjikan lagi setiap apa ini komponen nilai tambahnya berapa, setiap komponen nilai tambahnya ini berapa. Nah, itu. Terakhir Ibu dan Bapak sekalian, bagaimana petani ya bisa juga menjadi pengusaha hilirisasi dari nanas, Pak. Jangan kasihan cuma gelondongan-gelondongan saja. Bagi petani nanas ya, saya lagi ingin menganjurkan Bapak-bapak membuat usaha. Ya. Bagaimana caranya membuat usaha? Bapak lagi sendiri ya, rumah tangga. Tentunya yang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai kecerdasan, mempunyai bakat-bakat berentrepreneur di samping bertani dapat membuat pengolahan-pengolahan di sini tidak memerlukan industri yang besar. Tidak selalu industri yang besar atau pabrik yang besar, tetapi usaha rumah tangga. Taruhlah misalnya nanas dijadikan sirup. Cuman harus sungguh-sungguh belajar, mendapatkan arahan dari Kementerian Perindustrian, ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, atau dinas-dinas pertanian, dinas-dinas perdagangan, dinas-dinas apa namanya. Nah, kemudian bagaimana berusaha dari Kementerian Perdagangan, dari dinas-dinas perdagangan, dari dinas koperasi, dari dinas UMKM. Nah, jadi pilihannya adalah di samping tadi secara pribadi, yaitu bagaimana membentuk kelompok perkebunan nanas. Arealnya 50, 100, 150 terserah, agar supaya terjadi sesuatu namanya skala ekonomi. Untuk
agar supaya dapat menyiapkan hilirisasi yang memenuhi skala ekonomi, sehingga kalau diolah dapat menjadi skala ekonomi, dapat mendapatkan pasar, dapat continue memproduksi sehingga dapat terjual lebih banyak, sehingga dapat menguntungkannya lebih banyak. Itulah, maka bentuknya usahanya itu yang paling pas itu adalah koperasi. Ya, jangan lupa, jangan alergi dengan koperasi. Coba dilakukan. Kenapa koperasi memungkinkan Bapak bersama-sama dengan tadi pemilik kebun. Yang 100 hektar itu mungkin pekebunnya adalah 200 orang. Itulah yang membuat koperasi, membuat satuan usaha di mana di situ mengambil manajer yang bisa menjalankan usaha-usaha tadi. Misalnya dengan menggabungnya itu dapat memproduksi beberapa cabang daripada pohon industri, dapat memproduksi siro, dapat memproduksi keripik, dapat memproduksi manisa, dapat memproduksi selai dan lalai dengan tentu dengan peralatan-peralatannya. Dari mana peralatannya itu? Ada biasanya contoh-contoh, ada advisor daripada Dinas Perdagangan kalau di daerah, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, UMKM, koperasi, semuanya. Disitulah tempat menjadi kosong. Dan itulah manfaat dan itulah kegunaan kehadiran pemerintah yang menyiapkan kementerian dan dinas-dinas itu yang berhubungan dengan mata pencarian daripada bapak-bapak. Di situ tugasnya pemerintah dan di situ pemerintah hadir. Oleh karena itu, bagaimana membentuk koperasi? Ya, kan tentu ada yang sudah berpengalaman dan minta arahan-arahan daripada dinas koperasi. Datangi dia dan minta advisor bagaimana menjalankan. Dan kalau perlu, bagaimana juga mengikuti latihan-latihan berkoperasi dan latihan-latihan bagaimana komoditi yang mau diolah ini. Ya, jadi membentuk badan koperasi. Kenapa 100 hektar? Ya, pemiliknya yang membuat koperasi, Pak, ya, bukan hektarnya. Kan begitu, Pak? Nah, itu 100, itu pemiliknya mungkin 200. Maka bisa 50 hektar, pemiliknya kira-kira 100. Atau 20 hektar, pemiliknya ke 40-50. Itulah yang membuat koperasi. Nanti ada kantornya, ada gudang-gudangnya, ada pabriknya dan lain sebagainya, dan di situ bersatu, dan sehingga kita bisa masing-masing bapak lagi nanti dapat mengembangkan kebunnya dapat bagaimana koperasi mencari bibit yang varietas, bagaimana koperasi menyiapkan pupuk dari anggotanya, dan bagaimana mengolahnya dari nanti menjadi selai, menjadi keripik, menjadi semuanya. Dan Bapak nanti akan menikmati kebersamaan di dalam berbisnis seperti ini. Dan Bapak akan makmur. Ya, bagi yang anak-anaknya baru ada sudah sarjana, anak-anak petani nanas, itu masuk menjadi pegawai, menjadi pengelola daripada koperasi. Koperasi ini dengan nilai tambah tadi yang dibentuk berarti dapat memberikan keuntungan 15 sampai 20 kali, sehingga berarti dapat mendapatkan nilai tambah 20 kali lipat daripada dia hanya menanam nanas dan menjualnya secara gelondongan. Nah, di sini berarti Bapak yang tanam, Bapak yang mengelolanya, dan Bapak yang menjual. Karena dengan kalau sendiri kan tidak mudah Bapak melakukan itu, maka harus berkoperasi bersama dengannya. Cobalah dirintis itu, ya. Dan bagi petani-petani, nah nanti kalau ada yang berminat petani-petani itu, ya nanti menghubungi saya turun ke bawah memberikan advisor kepada Bapak. Seperti itu kira-kira. Nah, bersama memiliki alat pengolahan hilirisasi tadi, dengan demikian nanas-nanas diolah bersama menjadi produk hilirisasi dari koperasi bersama nanas, ya. Jadi namanya koperasi nanas cantik dan manis. Itu kan. Nah, sehingga dengan demikian baik tadi petani-petani nanas bisa memperoleh hasil. Begitu pula pengusaha-pengusaha, ya, nanas non petani dan pengusaha-pengusaha yang petani yang tanam kemudian mengolah, ya, kemudiannya menjual.
Nah, disinilah pasti pendapatan Bapak petani nanas akan meningkat, dan disinilah kesejahteraan akan meningkat, dapat menyekolahkan anaknya dengan baik, dapat membuat anaknya sehat, kalau memberikan bagaimana sehat, dan dapat memberikan gizi yang lebih baik kepada anak-anaknya, generasi penerusnya, sehingga nanti mereka juga bisa berkembang menjadi petani nanas yang lebih modern, yang mempunyai industri pengolahan nanas besar-besaran beribu-ribu hektar. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita, dan nanti lain kali kita akan lanjutkan lagi yang lebih detail sedikit. Mungkin saya sudah bisa memberikan bagaimana nilai tambah yang lebih konkret, kemudian bagaimana pengolahan-pengolahan yang lebih jelas, lebih teknis tentunya, dan bagaimana memperoleh modal untuk berbisnis, dan bagaimana memperoleh penetrasi pasar, dan juga barangkali sekaligus kami memberikan bagaimana berdagang atau berbisnis dengan IT, berbisnis dengan TV, bagaimana berbisnis dengan Google, ya menggunakan alat-alat itu ya semuanya, sehingga Bapak bagaimana berbisnis, mengusahakan nanas dengan menggunakan alat-alat yang modern, ya, menggunakan traktor, menggunakan drone, menggunakan pengupas, menggunakan mesin pemanen dan lain sebagainya. Pada kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya untuk menjelaskan seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.